Hai Libra, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih untuk hadir dan menyimak reading ini. Kali ini kita mau membacakan reading buat zodiak Libra. Buat kamu laki-laki ataupun perempuan yang single, yang udah relationship atau yang udah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Libra, Juni 2021, love life dan relationship. Kartu kamu adalah codependency, addiction are affecting your romantic life. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Lalu reconciliation Libra. Someone from your past is returning to your life. Ya, ada seseorang di masa lalu yang mencoba balik lagi, kontak lagi, flirt lagi ya, ngedeketin lagi. Dan dalam hal ini tetap optimis ya. Sometimes mungkin ada rasa unsure dalam menghadapi orang di masa lalu ini. Tapi coba positive thinking dulu. Kita lihat dulu ya. Nah, reading kamu Libra di bulan Juni 2021. Apa yang akan kamu hadapi di dalam love life, bagaimana hubungan kamu dengan dia, bagaimana asmara kamu. Juga guidance buat teman-teman Libra di sepanjang Juni 2021 ini. Kartu kamu adalah Nine of Swords, The Hierophant, Seven of Cups, Five of Pentacles, Page of Pentacles, Justice, Six of Pentacles, Eight of Swords, Two of Wands, dan Queen of Pentacles. Lalu di bottom of the deck-nya adalah The Magician. Ya, overall energi kamu sebenarnya sangat bagus ya, adalah the beginning. Ada sesuatu yang baru mungkin yang sedang kamu hadapi. Ini juga menggambarkan di saat kamu berusaha, kamu akan mendapatkan hasil seperti yang kamu harapkan. Ada usaha, ada hasil ya, ada manifestasi dari segala yang kamu perjuangkan. Selama kamu melakukannya dengan benar dan hati-hati. Pakai semua ilmu kamu, masteri kamu, apa yang kamu tahu, kedewasaan kamu ya, untuk menghadapi situasi kamu. Oke. Yang penting dicoba daripada hanya diam dan berpikir tapi no action. So, do something di bulan Juni ini dan lihat hasilnya. Buat beberapa di antara kamu Libra yang menginginkan personal tarot reading berbayar, konsultasi secara private mengenai hubungan kamu atau asmara kamu, jodoh kamu, karir ataupun general, silakan kontak aja langsung nomor gue yang ada di layar kamu saat ini. Oke, kita masuk ke reading kamu Libra. Buat beberapa di antara kalian ada yang berdilling dengan seorang earth sign. Ada Taurus di sini, Virgo dan Capricorn yang somehow menjadi something special di bulan Juni dengan earth sign. Sometimes mungkin seorang Taurus, kalau kamu berdilling dengan Taurus ya, akan bikin kamu frustasi. Ada suatu hal yang bikin kamu frustasi. Beberapa di antara kalian ini mengenai seorang Taurus.
Selain itu juga ada Libra ya, ada Libra, ada Earth sign. Itu aja sih yang gue lihat untuk reading ini. Situasi yang sedang kamu hadapi sometimes benar-benar menekan perasaan kamu atau bikin kamu terus kepikiran, nggak bisa tidur, pusing mungkin ya, atau frustasi buat beberapa di antara kalian. Yang ada hubungannya dengan komitmen. Beberapa di antara kamu mengenai restu dari orang tua. Ada juga mengenai kultural ya, aturan-aturan, entah aturan keluarga, aturan masyarakat, dan lain sebagainya. Atau bahkan perbedaan, misalnya perbedaan agama kah, atau perbedaan tempat asal gitu ya, orang mana kamu, gitu kan. So, sometimes hal-hal kayak begini mungkin menjadi beban pikiran buat kamu yang membuat kamu khawatir, takut. Oke. Buat beberapa di antara kamu ini mengenai restu dari orang tua, yang kamu takut nggak direstui. Dan kamu jadi bimbang. Gue melihat juga buat beberapa di antara kamu Libra, mungkin ada yang sedang dalam situasi dijodohkan, tapi kamu nggak yakin untuk mengikuti aturan dari keluarga kamu gitu ya. Sedangkan banyak hal-hal lain yang mungkin lebih kamu prefer ya, untuk milih sendiri, kamu lebih suka sama orang lain mungkin, or banyak hal yang membuat kamu ragu dengan pilihan orang tua kamu. Well, coba gue akan membukakan beberapa kartu tambahan buat Libra Juni 2021. Buat beberapa di antara kalian ada yang mengalami being left out ya, ditinggalin oleh seseorang, didinginin, atau nggak dianggap, seperti itu yang gue lihat, yang membuat kamu benar-benar sedih dan kepikiran. Oke, Libra, ini kayaknya mengenai mantan ya, ada hubungannya dengan mantan, seseorang di masa lalu kamu, atau seseorang yang udah pernah dekat sama kamu, ataupun seseorang yang saat ini seperti ngedinginin kamu, nggak anggap kamu seperti di luar dari kehidupan dia. Ya. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih dia tuh kok dingin banget, kenapa dia jarang komunikasi, kenapa dia cuekin gue. Banyak hal yang masih belum bisa kamu lihat dan kamu bertanya-tanya. Mungkin situasi kamu di dalam hubungan ini saat ini sedang sangat confusing, membingungkan, dan juga kamu dihadapi oleh banyak pilihan. Apakah kamu masih harus menunggu orang yang meninggalkan kamu ini, atau kamu harus move on, dan ya kamu sendiri unsure. Mungkin di satu sisi belum bisa move on dari dia, dan sepertinya kondisi being left out ini, ditinggalin ya, atau dia menghilang gitu ya, bikin kamu benar-benar frustasi. Ditambah lagi saran-saran dari keluarga atau dari sahabat ya, insight yang bikin kamu tambah seperti tertekan gitu ya. Well, buat beberapa di antara kalian situasi ini benar-benar seperti tekanan batin dan bikin kamu nggak bisa untuk berpikir jernih, kamu bimbang, dan mungkin akan ada juga negative thinking ya, pesimis.
Karena somehow kamu sebenarnya mungkin terlalu bergantung dengan dia, terlalu kecanduan ya. Addiction, codependency. Kayak kalau nggak ada dia, hidup kamu seperti nightmare. But it's not true, oke? Itu hanyalah dalam pikiran kamu aja. Ada beberapa di antara kamu yang harus konseling mungkin, minta pendapat sama orang yang lebih dewasa, biar kamu nggak terlalu tenggelam dalam negative thinking kamu atau pesimis dalam love life. Oke. Nah, ini merupakan komunikasi yang somehow komunikasi ini akan membingungkan, ya, nggak jelas. Mungkin udah bicarakan tapi belum kelihatan actionnya, belum kelihatan hasilnya. Beberapa di antara kamu ini mengenai financial things di dalam suatu hubungan, di dalam love life. Pada akhirnya kamu harus tetap mengambil keputusan dan mempertimbangkan dengan baik-baik. Mempertimbangkannya dengan dewasa, baik dan buruknya, lalu apa yang terbaik. Justice ini juga bisa menggambarkan keadilan, ya. Akan ada keadilan untuk kamu. Akan ada kebenaran juga yang jelas, kepastian dari situasi kamu. Beberapa di antara kalian mungkin sedang menghadapi situasi legal yang sangat menjadi beban pikiran kamu atau kamu khawatir. Misalnya pengadilan, surat perceraian, kayak gitu ya. Dimana kamu selama ini merasa dia nggak ada di saat susah, atau dia menghilang, lalu ini bikin kamu stres dan kamu ingin membawa ke situasi yang jelas ke arah perceraian. Tapi somehow kultur dari atau cara pikir dari keluarga atau dari adat istiadat itu menghalangi kamu. Kalau itu situasi kamu, sepertinya kamu ngerasa stuck dalam hal ini dan nggak tahu harus bagaimana. Kayak kamu tahu jalan keluar itu tapi kamu nggak bisa keluar. Oke. Buat beberapa di antara kalian yang mengenai hubungannya masih pacaran ya, masih in relationship atau PDKT aja, ini menggambarkan ada hubungan dengan seseorang yang bertepuk sebelah tangan, dimana kamu mungkin yang sangat needy, sangat mengharapkan dia, bergantung sama dia. Karena mungkin selama ini dia baik sama kamu, dia perhatian sama kamu, dan akhirnya terciptalah addiction atau codependency. Oke. Kebaikan dia mungkin atau perhatian dia bikin kamu bingung. Sebenarnya maunya dia sama gue apa? Dia cinta nggak sama gue? Macem-macem yang kamu pikirkan dan kamu tidak menemukan jawabannya atau belum ya? Mungkin kadang dia dingin, tiba-tiba awalnya perhatian, dekat, terus berubah jadi dingin atau distance ya, seperti menjauh, dan kamu jadi bingung. Dan dalam hal ini yang harus kamu lakukan adalah benar-benar melihat situasi dengan apa adanya, as what it is. Pakai logika kamu, berpikir secara rasional dan berdasarkan fakta. Janganlah hanya berangan-angan. Oke. Lalu tentukan keputusan yang jelas. Berikan dia tuntutan
Dalam artian gini, kalau mau serius, someone need to take action. Kamu yang harus menentukan keputusan itu. Jangan biarkan diri kamu digantungin dan bingung terus-terusan. Kamu mungkin sometimes harus bicara jujur, belak-belakan, dan jelas. Oke? Ya, Libra, mungkin ini adalah suatu pilihan yang bisa merubah jalan hidup kamu sama orang ini atau tidak. Buat beberapa di antara kamu mungkin ada aja orang yang di masa lalu yang kembali lagi ke kamu dan menginginkan rekonsiliasi. Dan kamu harus menentukan keputusan. Tapi janganlah keputusan kamu ini berdasarkan kamu hanya terpaksa ya, atau there is no option, nggak ada cara lain, nggak ada pilihan lain, tetap harus dijalanin, tetap harus milih ini gitu ya. Sedangkan kamu harus melihat lebih jelas bahwa there is another choice. Ada kemungkinan lain, ada jalan lain. Jangan kamu melakukan sesuatu karena tuntutan atau terpaksa. Padahal kamu sendiri nggak merasa bahagia dengan melakukan itu, atau ya jadi tertekan misalnya. Oke, kalau kamu mau buka mata, banyak jalan keluar, banyak pilihan, dan kamu gak harus stuck dengan satu situasi yang kamu secara mental bikin kamu ngedown atau too much untuk kamu handle. Oke. Nah, di outcome-nya adalah Queen of Pentacles. Ini menggambarkan kamu. Ataupun kalau kamu berdealing dengan Earth sign, ini menggambarkan seseorang yang kamu dealing ini. Biasanya Queen of Pentacles ini lebih ke arah jelas ya, rencana, kepastian, dan juga materialistik lah bisa dibilang. Baru ada cinta kalau ada materi, sometime ya. Atau materi harus diimbangi dengan cinta harus diimbangi dengan materi. So nggak cuma mengenai perasaan aja, tapi mengenai sanggup nggak lo buat ngidupin gue, sanggup nggak lo untuk menjamin, gitu ya, menjamin kebutuhan materi. Queen of Pentacles adalah seseorang yang sangat mementingkan kestabilan, tidak berubah-berubah. Contoh misalnya, ada seseorang yang mau kasih kamu jam tangan. Yang penting itu bukan jam tangannya, tapi harga dari jam tangan itu. Contoh ya. So, value yang paling penting di dalam hubungan ini. Dalam dua kartu ini menggambarkan bahwa mata kamu tertutup. Berarti ada satu atau beberapa hal yang kamu sengaja tutup mata. Ya, bukannya kamu nggak lihat, tapi kamu tutup mata gitu. Ignore atau mengabaikan, atau sengaja nggak mau anggap itu ada. Padahal benar-benar mungkin ada suatu hal yang fundamental, yang penting, yang perlu kamu lihat lebih detail. Oke. Entah itu masalah finansial kah, atau masalah hal yang complicated ya. Dan juga jangan stuck dalam situasi yang karena dia selama ini ngebiayain kamu ataupun ngasih kamu ini itu, jadi kamu terpaksa harus stay dalam hubungan padahal kamu nggak benar-benar mencintai dia mungkin, atau could be anything else ya situasinya. So, keputusan ada di tangan kamu, itu pilihan kamu. Mau tetap stay atau mau keluar dari stagnasi ini.
Dalam memilih jalan ini pun kamu harus lihat dulu, buka mata kamu ya. Jangan sampai kamu memilih jalan tapi gak tahu jalan mana yang terbaik karena kamu tutup mata. Lihat dulu pilihan ini, stay or leave, take it or leave it, oke? Lihat lebih jelas, tapi jangan menggunakan faktor kodependensi atau addiction kamu dalam menentukan keputusan. Benar-benar rasional, pertimbangkan baik-baik. Oke, Libra, gue rasa udah jelas readingnya. Semoga reading ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.